Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, pondok kesetaraan yang memiliki jenjang lengkap dari tingkat SD, SMP, SMA, Ula, Wusta, dan Ulia. Tahun ini siap menerima santri baru. Kami terima dari umur 7 tahun. Biaya masuk adalah Rp2.500.000. SPP bulanannya 600.000, 3 kali makan. Kalau 600.000 dibagi 30 hari, itu seharinya cuma 20.000. 20.000 untuk 3 kali makan, berarti sekali makan itu kurang lebih cuma 6 atau 7.000 rupiah. Kira-kira ada nggak orang makan di warung 7.000? Nggak ada. Itu pun cuman paling-paling nasinya aja. Nah, murah sekali di pesantren, tapi ya banyak orang menganggap remeh pesantren ini. Anak-anak santri kami banyak yang lulus dan bahkan ada yang sudah sekolah kuliah, baik di luar Kalimantan, Samarinda, Balikpapan, Banjar. Bahkan ada yang sudah kuliah sampai ke negeri Tarim, Hadramaut, Yaman. Siapa tahu Bapak Ibu punya anak, keponakan, cucu, tetangga, anaknya ingin menjadi ulama, jadi hafiz Quran, menjadi pewaris para nabi, maka insya Allah kami siap menerimanya. Memasukkan anak di pesantren, pilihlah anak yang paling baik, yang cita-citanya ingin jadi ulama, pewaris nabi, yang cita-citanya kepingin jadi kiai, yang cita-citanya menjadi hafiz Quran, itu yang diantar ke pesantren, itu yang disekolahkan ke pesantren. Tapi kenyataannya banyak di antara kita, terutama orang-orang yang berpikirannya masih rendah, mereka itu menganggap pesantren ini adalah sebagai pelarian anak-anak nakal. Ketika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik anaknya, sekolah di sini ditolak, sekolah di sana nggak diterima, anaknya sudah pandai merokok, sudah pandai pacaran, sudah masuk geng motor, sudah bisa mengisap lempox, sudah nggak sanggup lagi, orang tuanya baru dimasukkan ke pesantren. Niatnya saja salah orang tua seperti ini. Dan hampir rata-rata yang begini ini anaknya paling-paling setahun berhenti dia. Ya. Jadi jangan kirim anak yang seperti itu. Itu maunya dikirim sama KDM saja. Tahu KDM? Dikirim ke barak tentara situ, sekolah kemiliteran supaya disiplin anak itu. Nah, jadi seperti itu ya, seperti ada yang kepingin anaknya sekolah di pesantren, kami sudah siap menerima santri baru. Kemudian siapa tahu juga ada jamaah Bapak Ibu yang ingin berangkat umrah bareng kami. Insya Allah nanti kami akan berangkat umrah di tanggal 27 Agustus. Tanggal 4 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Insya Allah nanti kita maulidnya di kota Madinah ya. Kalau kita ke Mekah dulu, berarti nanti tanggal 12 Rabiul Awalnya kita di makam Nabi Muhammad SAW, sahibul maulid, ya, Nabi yang kita peringati maulidnya. 12 hari perjalanan, harganya 32 juta rupiah dari Balikpapan. 32 juta rupiah sudah dari Balikpapan. Nah, siapa tahu ada yang berminat atau yang kepingin brosurnya, kami sediakan brosur. Jadi tinggal baca-baca nanti. Baik Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit masuk dalam permasalahan binatang-binatang yang tidak boleh kita makan. Allah alam sudah atau belum kita bahas di sini, tapi saya lupa ya. Kalau seandainya sudah, tidak apa-apa kita ulangin. Kalau belum, ya alhamdulillah kita nambah ilmu di malam ini. Hukum asal, semua binatang yang boleh, semua binatang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala,
baik di daratan ataupun di lautan, maka hukum asalnya itu boleh dimakan, hukum asal. Dengan catatan yang di daratan itu binatangnya halal, dan kalau dimakan mesti disembelih secara islami. Sedangkan binatang laut boleh dimakan asalkan dengan dua syarat. Yang pertama, hidup satu alam, dan yang kedua, tidak beracun. Ini hukum asal. Ya, sekali lagi kita ulangin, semua binatang yang Allah ciptakan di alam semesta ini itu boleh kita makan. Dengan catatan kalau itu binatang darat, maka boleh dimakan apabila terkumpul dua syarat. Yang pertama, binatangnya halal. Yang kedua, kalau ingin dimakan mesti disembelih secara islami. Adapun binatang air, maka boleh dimakan dengan dua syarat juga. Yang pertama adalah tidak beracun, dan yang kedua adalah hidup satu alam. Kalau seandainya dia beracun, ikan buntal umpama, maka tidak boleh dimakan. Atau hidup dua alam seperti kura-kura, maka ini juga tidak boleh dimakan. Baik, jadi semua binatang itu boleh dimakan kecuali ada 10 kelompok binatang yang tidak boleh dimakan. Apabila masuk binatang itu dalam salah satu 10 kelompok ini, maka binatang itu haram untuk dibangkan. Yang pertama adalah al-maitatu, bangkai. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, dalam Al-Qur'an Allah tegaskan diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa saja yang dipersembahkan bukan karena Allah. Ya, binatang yang disembelih bukan karena Allah untuk berhala, itu nggak boleh dimakan. Nah, bangkai ini tidak boleh dimakan. Yang dimaksud bangkai ini adalah binatang yang matinya tidak disembelih secara islami. Tentunya binatang halal ya, binatang halal yang matinya itu tidak disembelih secara islami. Kambing, sapi, itu kan binatang halal. Kalau seandainya kambing, sapi, onta dan keluarganya wa ala alihi washabbihi ajmain yang mirip-miripan dengan binatang tadi, mati dia bukan disembelih. Umpama mati ditabrak mobil, umpama mati diracun, umpama mati karena apalah penyakitnya, pokoknya nggak disembelih secara islami, maka binatang itu menjadi bangkai, tidak boleh untuk dimakan. Kecuali belalang. Kalau belalang ini walaupun dia binatang darat, halal dimakan dengan syarat belalang itu tidak beracun. Kalau belalang itu beracun, jangan dimakan. Belalang sembah yang warna hijau itulah. Bagaimana Udin tidur? Oh, katanya. Kan gitu tuh, mainan kita bahari. Bagaimana si kacong tidur? Oh, katanya. Ini kayaknya beracun, maka tidak boleh dimakan. Belalang yang boleh dimakan itu biasanya belalang yang ada hidup di sawah atau hama sawah. Di Jawa banyak orang jual belalang. Itu boleh dimakan. Tapi binatang darat yang halal, kalau dia matinya bukan disembelih, maka binatang itu menjadi bangkai. Haram dimakan dan hukumnya najis.